Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salfa Mayusa dari kelas 12 IPA 8. Kali ini saya akan membahas pelajaran matematika mengenai geometri ruang. Di sini kita harus tahu apa itu pengertian dari geometri ruang. Geometri ruang adalah seluruh himpunan yang mencakup titik, baris, maupun bidang pada bangun ruang bertiga dimensi dan seluruh permukaan yang membatasinya. Nah, setelah itu geometri ruang ini terbagi dua. Jadi yang pertama itu adalah geometri berbangun sisi datar dan geometri ruang dengan sisi lengkung. Geometri ruang dengan sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan yang bersisi lengkung adalah kerucut, tabung, dan bola. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai jarak pada geometri ruang ini. Yang pertama adalah jarak dari titik ke titik. Dan yang kedua adalah jarak dari titik ke garis. Dan yang ketiga adalah jarak dari titik ke bidang. Dan yang keempat itu adalah garis kepada garis. Dan yang kelima itu adalah garis kepada bidang. Dan yang keenam itu bidang dengan bidang. Dan yang kedua, saya akan membahas sudut pada geometri ruang. Di sini ada 3 sudut. Yang pertama adalah sudut antar garis, dan yang kedua adalah sudut garis dengan bidang, dan yang ketiga adalah sudut bidang dengan bidang. Jadi, pada kedudukan titik terhadap garis ini ada 2 kedudukan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah titik yang terletak di luar dan titik yang terletak pada. Jadi kalau misalnya ditanya di manakah kedudukan titik A terhadap garis DC, atau di manakah kedudukan titik A pada garis CG, itu bisa dilihat dari kedudukan titik tersebut, di mana apakah dia di luar ataukah dia di dalam atau pada. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Ayuna Putri, kelas 12 IPA 8. Saya akan menjelaskan materi jarak antara bidang ke bidang geometri ruang. Nah, jarak antara 2 bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap 2 bidang. Nah, cara cepatnya adalah ambil garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, langsung ke contohnya aja ya, biar lebih paham. Diketahui ada sebuah balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 6 cm, dan CG sama dengan 3 cm. Nah, tentukan jarak antara bidang ADHE dengan bidang BCGF. Oke, langsung aja ya. Nah, langsung aja kita cari bidang ADHE. Lalu kita cari bidang BCGF. Nah, langsung aja cari. Cara cepatnya adalah cari garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, langsung aja dapet deh, yaitu bidang AB, DC, EF, dan HG. Nah, dapet deh, yaitu panjangnya berapa? Ke 8 cm. Oke, itu dia, gampang banget kan? Nah, geometri ruang ini memiliki kegunaan pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah sebagai dipakai dalam teknik olahraga, survei tanah, maupun seni arsitektur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Yuda dari kelas 12 IPA 8 nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu geometri ruang dan apa sih kegunaan geometri ruang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya menjelaskan, geometri ruang adalah himpunan semua titik, garis, bidang dalam ruang berdimensi 3 yang ada di dalam ruang tertutup beserta seluruh
beserta seluruh permukaan yang membatasi. Dan selanjutnya, contoh-contoh dari geometri ruang beserta rumus-rumusnya. Ada kubus, balok, limas, prisma, tabung, kerucut, dan bola. Kita menjelaskan kegunaan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan arah. Kedua, menentukan jarak. Ketiga, menentukan waktu. Keempat, menentukan laju kendaraan. Kelima, menentukan tekanan. Keenam, menentukan besaran. Ketujuh, menentukan arah laju kendaraan. Kelapan, membuat jarak. Sembilan, mempermudah menentukan arah. Dan yang terakhir, mempermudah arah laju kendaraan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanada Salsabila Dirgantara dari kelas 12 IPA 8. Saya akan menjelaskan geometri ruang beserta contohnya. Di sini geometri ruang terbagi menjadi dua. Bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar ada 4. Ada balok, ada kubus, ada prisma, ada limas. Sedangkan geometri sisi lengkung ada 3. Ada tabung, ada kerucut, ada bola. Di sini pertama kali saya akan menjelaskan dan memberikan contoh jarak titik ke titik. Saya kembali menjelaskan geometri ruang. Geometri ruang dibagi menjadi 2. Ada bangun ruang sisi datar, ada bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar dibagi menjadi 4. Ada kubus, ada balok, ada limas, ada prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung dibagi menjadi 3. Ada kerucut, ada tabung, ada bola. Jarak dalam dimensi 3 ada 6 jenis yang akan saya jelaskan. Jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, bidang ke bidang, garis ke bidang, garis ke garis. Saya akan masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Jarak titik ke titik. Soal yang pertama. Soal jarak titik ke titik. Jarak titik B ke H. Jarak B ke H adalah panjang diagonal ruang A akar 3. A akar 3 ini rumusnya. Jika diketahui panjang rusuknya 8 cm, maka panjang diagonal B sama H sama dengan 8 akar 3 cm. Saya akan masuk ke contoh soal nomor 2. Jarak titik ke garis. Soal jarak titik ke garis. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H rusuk-rusuknya 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah rumusnya setengah A akar 6. Setengah A akar 6 setengah kita taruh di sini. Kita taruh rumusnya setengah. 10-nya dari rusuknya. Rusuknya 10. Akar 6-nya dari rumusnya. Jadi kita hasilkan 10 kali 1 10. 10 bagi 2 5. Turunkan yang akar 6 ini ke sini. Jadi 5 akar 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Dalekson dari kelas 12 IPA 8. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai geometri ruang dan fungsi geometri ruang di kehidupan. Geometri ruang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, limas, dan prisma, sedangkan bangun ruang sisi lengkung meliputi kerucut, tabung, dan bola.
Yang pertama, jarak, yaitu ada jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Yang kedua, sudut. Yang pertama, sudut antar garis, sudut garis dengan bidang, dan sudut bidang dengan bidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang pada geometri ruang. Yang pertama, kedudukan titik dengan garis. Kedudukan titik dengan garis dibedakan menjadi dua, yaitu titik berada di luar garis dan titik berada pada garis. Yang pertama, dapat dikatakan titik berada di luar garis apabila titik tersebut berada di luar dari garis yang ada. Selanjutnya, yang kedua, dapat dikatakan titik berada pada garis apabila titik tersebut berada tepat pada garis yang ada. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama, titik yang berada di luar bidang dan titik yang berada pada bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Garis dapat dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut berada pada satu bidang yang sama dan tidak memiliki titik potong apabila garis tersebut dipanjangkan. Yang kedua, garis dapat dikatakan berpotongan apabila garis tersebut berada pada satu bidang yang sama dan memiliki satu titik potong. Yang ketiga, bersilangan. Garis dapat dikatakan bersilangan apabila kedua garis tersebut tidak berada pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik potong. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang yang dapat dibedakan menjadi sejajar, berpotongan, bersilangan, berpotongan tegak lurus, dan berhimpit. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang yang dibedakan menjadi dua, yaitu sejajar dan berpotongan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi geometri ruang di kehidupan. Geometri ruang memungkinkan kita untuk memahami ruang dalam kehidupan nyata sehingga membantu kita untuk membuat konsep-konsep ruang yang lebih baik. Perhitungan geometri digunakan khususnya dalam membangun rumah. Perhitungan sudut, garis, dan jarak harus dihitung dengan baik sehingga konstruksi bangunan dapat dibangun dengan kokoh dan tegak. Selain bangunan, geometri ruang juga berperan penting untuk kendaraan. Misalnya, bagian depan bus didesain bersudut 90 derajat untuk mencegahnya melaju terlalu kencang. Sebaliknya, ada juga kendaraan yang didesain memiliki sudut tertentu agar dapat melaju lebih cepat. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamara Munjihatut Tazkiyah Ashal. Saya dari kelas 12 IPA 8. Kali ini saya akan membahas tentang geometri ruang atau biasa disebut dengan geometri dimensi 3. Geometri ruang atau bisa disebut dengan geometri dimensi 3 membahas mengenai pengukuran-pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang. Nah, bangun ruang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bangun ruang sisi datar dan yang kedua bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar mempunyai 4 macam. Yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah balok, yang ketiga adalah limas, dan yang terakhir adalah prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung juga mempunyai beberapa macam, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kerucut, yang kedua adalah tabung, dan yang ketiga adalah bola. Nah, untuk mempelajari geometri ruang ini ada 2, yaitu yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah sudut. Mereka berdua ini mempunyai bagian-bagian juga loh, yaitu untuk yang jarak, yang pertama titik ke titik, yang kedua titik ke garis, yang ketiga titik ke bidang,
Yang keempat, garis ke garis. Yang kelima, garis ke bidang. Dan yang keenam, bidang ke bidang. Untuk yang sudut, yang pertama, garis dengan garis. Yang kedua, garis dengan bidang. Yang ketiga, bidang dengan bidang. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan penerapan geometri ruang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dadu. Yang kedua, kardus. Yang ketiga, lemari. Yang keempat, topi petani. Yang kelima, tenda. Yang keenam, botol Sprite. Yang ketujuh, topi ulang tahun. Dan yang ke-8. Sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.